Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman Rin di seluruh penjuru dunia? Kita ketemu lagi di channelnya Rinda Kece, channel yang membangun semangat dan inspirasi. Dan kali ini seperti biasa kita masih berada di kota sejarah yang penuh perjuangan. Dan di mana lagi kalau bukan di Serang, Banten tentunya. Dan pada kali ini aku akan berkunjung dan mengeksplor ke sebuah gedung yang penuh sejarah dan menjadi wisata cagar budaya di kota Serang. Untuk itu nggak perlu berlama-lama lagi, yuk kita menuju ke sana. Kota Serang memiliki banyak peninggalan-peninggalan gedung bersejarah, terutama dari masa kolonial. Sebagai warisan budaya, peninggalan-peninggalan ini sampai sekarang masih terjaga dengan baik dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bidang pemerintahan, bidang pelayanan umum, pendidikan, dan militer, juga sarana pelayanan agama. Ada beberapa gedung bersejarah di kota Serang yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Salah satunya adalah kantor Bupati Serang. Kantor Bupati Serang ini selesai dibangun pada tahun 1826. Pembangunan kantor ini dilakukan setelah kantor Bupati di Kaibon dirasa kurang memadai. Kantor yang menghadap ke arah selatan atau alun-alun kota Serang ini sejak awal ditempati oleh Bupati Serang kedua Agus Rajak R.A. Jaja Kusumaningrat pada tahun 1840 sampai 1849 yang menggantikan Pangeran Adi Santika pada tahun 1816 sampai 1827. Sampai sekarang berfungsi sebagai kantor sekaligus rumah dinas Bupati Serang. Denah bangunan ini berbentuk 4 persegi panjang dengan pondasi yang masif atau padat dan kokoh. Ditopang oleh 32 pilar bergaya Tuscan berwarna putih. Awalnya, bangunan ini terdiri dari bangunan utama, ruang rapat, ruang tinggal, dapur, rumah pembantu, beranda depan, ruang makan, ruang penginapan, dan kandang kuda. Secara umum, kondisi bangunan ini masih sangat baik. Di balik semua bangunan ini tentu mempunyai histori sejarah pada zaman kolonial. Pada tahun 1596 merupakan awal kedatangan armada Belanda di Banten. Mereka bertujuan untuk mengambil dan membeli rempah-rempah. Karena terdorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, serta adanya persaingan dagang dengan Spanyol dan Portugis, maka pada tahun 1603 mereka mendirikan kantor dagang di Banten. Tujuan pendirian loji dagang ini adalah untuk memonopoli perdagangan di Banten. Sikap tegas Sultan Bantenlah yang memaksa kantor tersebut akhirnya dipindahkan ke Jayakarta pada tahun 1611.
Pada tanggal 5 Januari 1808, Dendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pertama mengeluarkan surat keputusan bahwa Jayakarta menjadi pusat pemerintahan dengan nama Batavia. Keputusan tersebut membuat sistem pemerintahan yang berbeda dari sebelumnya dan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Salah satunya adalah Dendels melakukan birokrasi di kalangan pemerintahan tradisional dengan menjadikan para sultan dan para bupati sebagai pegawai pemerintahan. Sultan Banten pada saat itu, yakni Sultan Abu Nasr Muhammad Ishak Zainul Mutakin, tidak mengakui kekuasaan Dendels. Puncak ketegangan antara Sultan Banten dan Dendels terjadi pada tanggal 21 November 1808. Ketika seorang utusan Dendels yang dikirim ke Keraton Surasowan dibunuh di depan gerbang keraton. Kejadian itu dibalas oleh Dendels dengan menyerang Keraton Surasowan pada hari itu juga. Keraton Surasowan berhasil dikuasai Dendels dan Sultan Banten ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Dendels mengangkat Sultan Aliuddin II yang diharuskan untuk setia, taat, dan mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sultan dijadikan pegawai pemerintahan kolonial. Hal ini membangkitkan kemarahan Pangeran Ahmad, yakni putra Sultan Aliuddin II. Pangeran Ahmad memimpin rakyat untuk melawan pemerintahan kolonial. Dendels curiga bahwa Sultan Banten ada di balik perlawanan tersebut, sehingga Sultan Banten ditangkap dan kemudian benteng serta Keraton Surasowan dihancurkan dan dibakar. Pada saat Raffles datang ke Pulau Jawa pada tahun 1811, Kesultanan Banten pada saat itu dipimpin oleh Sultan Safiuddin, di mana pusat pemerintahan berada di Keraton Kaibon. Raffles memaksa Sultan Safiuddin untuk menyerahkan pemerintahan Banten dan status Sultan diubah menjadi Bupati Sultan. Dengan demikian, berakhirlah eksistensi Kesultanan Banten. Seluruh wilayah Banten telah dikuasai oleh pemerintahan kolonial dan dijadikan sebagai sebuah keresidenan. Sultan menjadi aparat pemerintahan dengan status sebagai bupati yang berada di bawah keresidenan. Pada tahun 1828, pusat pemerintahan Kabupaten Banten dipindahkan dari Kaibon ke daerah di sebelah selatannya dengan membangun Kota Serang. Dimulainya Kota Serang sebagai kota kolonial ditandai dengan didirikan bangunan-bangunan bergaya Eropa di wilayah pemukiman pribumi. Sebagai ibu kota keresidenan Banten, Serang pada masa kolonial merupakan satu-satunya tempat yang paling ramai di Banten. Banyak bangunan peninggalan masa kolonial yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Dan salah satunya adalah kantor Bupati Serang yang ada di jantung kota Serang. Tentu bangunannya sangat mewah. Penasaran kan? Yuk kunjungin Banten sambil melihat cagar budaya secara nyata dan bukan hanya melalui media. Demikianlah sejarah tentang kantor bupati yang ada di Kota Serang. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan.